Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa bersua kembali, bertemu kembali untuk belajar bersama, saling menasihati, membaca sebagian bimbingan dari sebagian ulama kita agar senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga majelis kita malam hari ini menjadi majelis amal saleh, majelis syukur, dan tentu majelis ilmu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan semua umat beliau yang masih mau memegang teguh agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjut bacaan kita dari buku Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, ringkasan tentang fikih yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah taala. Malam hari ini insyaallah taala kita baca bab baru, yaitu pembahasan tentang zakat. Baik, kita baca dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabu Az-Zakah, kitab tentang zakat. Yang pertama, manzilatuha fid din, kedudukan zakat di dalam syariat Islam. Kedudukan zakat di dalam syariat Islam. Az-zakatu ruknun min arkanil Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Semua orang tahu ini. Ingat nih ya, namanya rukun itu sesuatu yang sangat penting, sangat utama, prinsip. Namanya rukun. Ada dua kalimat syahadah, ada salat. Ini rukun yang paling utama adalah dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah salat. Baru yang lain-lain, ada zakat, ada puasa dan haji. Az-zakatu ruknun min arkanil Islam wa faridatun min faraidih, salah satu kewajiban di dalam syariat Islam. Bukan hanya kewajiban, bahkan rukun. Dalilnya mana? Bukti petunjuk yang menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban agama, bahkan menjadi rukun agama. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 prinsip, 5 asas, 5 pondasi. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini prinsip yang pertama. Persaksian bahwa tidak ada sembahan yang boleh diibadahi, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, ini dia, menunaikan, membayarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan.
Di dalam susunan redaksi dalam hadis ini memang didahulukan haji baru puasa Ramadan, tapi nanti juga disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar sendiri bahwa susunan yang betul adalah puasa dahulu baru haji. Ini hanya periwayatan dari rawi yang barangkali dia meriwayatkan secara makna. Wa qad qurinat bis salati fi isnataini wa thamanina ayatan. Nah, bahkan jamaah di dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan zakat itu ada 82 ayat disebutkan setelah sholat. Jadi zakat itu disebutkan setelah sholat ada dalam 82 ayat dalam Al-Quran. Andaikan disebut satu aja udah cukup. Disebut berapa? 82. Menunjukkan betapa zakat ini bukan hal yang disepelekan. Sangat penting, sangat utama, apalagi memang termasuk rukun Islam. Ya, jadi luar biasa jemaah. Jadi ketika penyebutan yang sekian banyak dalam Al-Quranul Karim sebagai salah satu bukti betapa zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat utama dan sangat besar, maka tidak boleh diabaikan. Pasal berikutnya at-targhibu fi adaiha, motivasi, anjuran supaya menunaikan zakat. Kalau kita sudah tahu betapa tingginya kedudukan zakat, betapa utamanya zakat ini dalam syariat Islam, maka anjuran motivasi supaya menunaikan zakat bagi yang sudah wajib menunaikannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari sebagian harta mereka, ambil bagi petugas ya, pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah supaya mengambil zakat. Para amil zakat itu diperintah supaya ngambil. Karena ini bukan milik orang yang punya harta itu asalnya. Pada hakikatnya ini adalah bukan hak mereka. Jadi harus diambil, ditunaikan. Khudh min amwalihim, ambil dari sebahagian harta mereka sedekatan. Zakat ini dimaksud. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan sebab zakat itu. Jadi fungsi zakat untuk menyucikan harta, untuk menyucikan pemiliknya. Orang yang punya harta yang sudah menjadi wajib zakat, ketika zakat itu ditunaikan ternyata bisa membersihkan pemiliknya dari dosa, ya, membersihkan hartanya sehingga menjadi berkah, itu zakat. Wa qala Allah Ta'ala, "Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah." Riba yang kalian praktikkan, riba yang kalian ambil, yang kalian praktikkan, praktik ribawi itu, ketika di tengah-tengah umat manusia punya harta lalu diputar tapi dengan praktek ribawi, maka itu fala yarbu'a indallah, tidak akan berkah, tidak akan untung di sisi Allah, tidak akan bertambah di sisi Allah. Sebaliknya, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mut'ifun. Adapun zakat yang kalian ambil dengan tujuan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang dilipat gandakan. Sepintas orang kalau diambil zakatnya kan berkurang, ya enggak? Namanya diambil, berkurang enggak? Secara hitungan matematis berkuranglah 2,5%,
misalnya, pasti berkurang. Menurut perhitungan manusia berkurang, tapi menurut perhitungan Allah, inilah justru yang akan dilipat gandakan hartanya, dilipat gandakan keberkahannya, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Lalu secara kasat mata perhitungan manusia, kalau kita berbisnis ribawi, jelas-jelas misalnya nganak ke duit, tahu ya? Kalau orang Jawa duitnya mana? Apa namanya? Iya, apa namanya? Ya mana ke duit tuh? Ya disimpan pinjam itu, tapi itu namanya ribawi. Sepintas tambah nggak itu? Ya tambahlah jelas. Wong kita minjem berapa misalnya? 100.000, balik nih 105, tambah kan? Tapi sesungguhnya itu tidaklah beruntung. Tidak beruntung di sisi Allah, karena itu dilarang, karena itu dosa. Hilang keberkahannya. Kemudian dalam hadis dari surat Ar-Rum ayat 39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyib, barang siapa bersedekah bi'adli tamratin, ya sekedar separuh kurma saja, yang berasal dari penghasilan yang thayyib, penghasilan dia, harta dia, rezeki yang ia dapatkan itu thayyib, maksudnya halal. Halal zatnya, halal caranya. Kemudian wala yaqbalullahu illa thayyib, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang halal, yang thayyib. Maka fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Nih lihat. Allah akan terima dengan tangan kanannya meskipun itu separuh kurma. Jangan remehkan yang kecil, jangan remehkan yang sedikit. Mungkin orang melihat sebelah mata atau sambil sinis memicingkan matanya. Masa sedekah cuman mak klidik, gitu ya bahasa kita. Tapi jangan remehkan yang kecil atau sedikit itu. Jika itu berasal dari yang halal, yang thayyib, niatnya ikhlas karena Allah, caranya betul, maka ini dia Allah terima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah kembangkan. Allah gak butuh kembangkan, bukan untuk Allah, li sahibiha. Allah kembangkan lagi untuk yang melakukan sedekah tadi. Kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithlal jabal. Sebagaimana dia memelihara anak hewan sampai dia gede. Dipelihara betul, artinya diperhatikan, dipelihara supaya dia jadi gede, jadi hebat. Begitu pula Allah ketika menerima sedekah yang barangkali cuman kecil, sedikit, sepele di mata orang tadi, tapi ikhlas karena Allah, hartanya halal thayyib, ternyata di sisi Allah menjadi segede gunung jemaah. Itu kalau betul ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sepelekan sesuatu yang menurut orang sedikit, kecil, atau mungkin dianggap sepele tadi. Itu anjuran supaya bersedekah secara umum dan berzakat secara khusus. Ini bersedekah, apalagi zakat, tentu pahalanya jauh lebih besar. Sebaliknya di sini ada pasal at-tahdziru min man'iha. Ini dia. Ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. Qala Allah Ta'ala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira mereka tidak mau memberikan sebahagian rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka. Dia mengira bahwa itu lebih baik bagi mereka. Masa aku sing rekoso, aku sing golek sing nibotangi, esok digawe sore, bengi digawe awan, awan digawe bengi, wis nibotangi golek bondo,
Kok penak men juga 2,5%, bakhil dia. Udah kelong berarti kan gitu ya. Dia mengira dengan tidak mau membayar zakat itu hartanya utuh, hartanya tidak berkurang. Dia anggap itu khairan lahum. Anggapan dia itu lebih baik bagi mereka. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Kalau kalian tidak mau ngeluarin zakat, kalian bakhil, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, bal huwa syarrul lahum. Anggapan orang yang bakhil, kikir, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya, padahal sudah dikasih harta yang banyak, melimpah, turah-turah. Anggapan mereka itu kebaikan, sesungguhnya itu adalah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok akan ditimpakan itu kelak pada hari kiamat kepada orang yang bakhil tadi. Walillahi miratsus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguh milik Allah seluruh perbendaharaan langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini ancaman keras ya, orang yang bakhil enggan membayar zakat besok akan disiksa dengan sebab itu pada hari kiamat. Waliyadu billah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwaquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilihzimatayhi yakni sidqaihi thumma yaqulu ana kanzuka ana maluka thumma tala hadhihi al-ayah wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, dan seterusnya tadi dalam surah Ali Imran 180. Orang yang telah diberi karunia rezeki harta bondo yang banyak di dunia ini, falam yuaddi zakatah, tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, musila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatan. Apa diartikan Mas? Coba dibaca artinya. Dibaca yang keras. Dan siapa yang diberi harta oleh Allah lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak hartanya itu dibentuk seperti ular, yaitu dijadikan ular yang botak kepalanya, berumur panjang, memiliki 2 buah taring tirahan. Ini dia. Jadi harta itu kelak akan diubah, diubah dalam bentuk ular yang aqra, tidak botak di situ ya. Lalu punya 2 taring yang sangat besar. Tutawwiquhu yaumal qiyamah, yang akan melilit dia kelak pada hari kiamat. Kemudian summa ya'khudhu bilih zimatayhi. Kemudian itu diartikan tadi. Ular besar itu dikalungkan di lehernya lalu mematuk kedua pipinya. Sidqaihi itu 2 rahangnya itu. Iya. Kemudian dia berkata summa yaqul, kemudian ular yang sudah mencaplok dirinya tadi mengatakan ana kanzuka ana maluka. Aku adalah harta perbendaharaanmu yang tidak kau berikan sebagai zakat. Yang tidak kau keluarkan zakatnya besok akan diubah menjadi ular yang siap mematuk, siap kalau ular piton itu melilit, ya, itu kan begitu dia. Setelah dililit, kemudian dipatuk, ditelan itu dia, sudah. Ya, seperti itu. Wal a'yadzu billah. Wal a'yadzu billah. Kemudian waqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Ini dia orang yang suka menyimpan. Ini dia orang yang suka menyimpan emas atau perak, ini harta maksudnya.
Ya, dulu harta itu dalam bentuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Sementara dia tidak mau mengeluarkan, menginfakkan harta itu untuk di jalan Allah, dan infak yang paling utama di jalan Allah ya zakat, karena itu kewajiban. Salah satunya adalah zakat tadi. Tidak mau berinfak fisabilillah, tidak mau, salah satunya tidak mau membayar zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah dia kabar gembira dengan adanya azab yang sangat berat, sangat keras, sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika besok dia dipanggang di neraka jahanam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrika dia. Disetrika dahinya, wajahnya dan juga punggungnya. Dengan sebab dia tidak, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini dia. Ini yang dulu kalian simpan untuk diri kalian. Tidak kalian keluarkan zakatnya, tidak kalian keluarkan infaknya dan sedekahnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan siksaan yang sangat berat ini disebabkan dulu kalian menyimpan harta dan tidak mau mengeluarkan zakat atau infak dan sedekahnya. Waliyadzubillah. Itu ancaman keras bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Ada lagi ini hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha. Setiap orang yang menyimpan emas atau perak atau apa saja, uang ya, kalau sekarang bentuk uang, mungkin dinar, mungkin dolar, mungkin rupiah, mungkin apa lagi ya, macam-macam. Pokoknya dia orang kaya, punya harta, entah uang, entah apa saja, tetapi dia tidak mau membayarkan hak atau kewajiban dari harta itu, apa? Zakat. Tidak mau mengeluarkan zakatnya. Illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min nar. Orang kaya berlebih harta, sudah wajib zakat tapi tidak membayarkannya, pastilah kelak pada hari kiamat. Diartikan mas, suffihat lahu safaih min nar. Setiap pemilik emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya pasti bila hari kiamat akan dibentangkan untuknya papan lempengan-lempengan dari api. Iya. Jadi disiapkan di hadapan dia lempengan-lempengan dari api. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Ini dia. Lalu dia dipanggang di neraka jahanam. Fayuqwa biha ya janbuhu, bagian janbuhu itu bagian sisi tubuhnya disetrika. Wajabinuhu, wajah disetrika. Ini apa namanya? Dahinya disetrika. Wadhahruhu, punggungnya juga disetrika. Pernah mas keselomot saja? Atau kesentuh setrika pernah? Kesentuh knalpot? Panas, napa panas banget? Itu baru panas di dunia, itu pun baru tersentuh. Ini sengaja mas. Bayangkan saja kita menyetrika itu loh. Ya Allah. Itu baru panas di dunia. Panas di dunia itu konon lava, ya, Gunung Merapi itu kalau pas jeblok itu mas, konon 1000 sekian derajat Celcius. Kuwi bayang nih orang iso mesti bayang. Orang kalau masuk di situ bukan gosong lagi, entek wis. Betul mas. Sementara panas di api neraka berapa kali lipat mas? Iya. Katakanlah itu 1500, 1000 kali itu 70 piro mas? Itu kalau Gunung Merapi lah, panasnya srengenge. Kan dunia juga itu. Berapa itu? Oh nggak bisa dibayangkan. Matahari berapa Celcius?
raya jutaan. Nek neraka ya apa? Tidak bisa dibayangkan. Awake dhewe keselamatan ya Allah. Dulu pernah Mas kepletian lho sing zaman biyen. Kepletian apa? Alah kok ada orang ngerti. Sing meletik lho. Meletik to. Kepletik itu Mas. Peletik gitu kan. Kena nyas gitu. Ya. Itu aja panas, kaget paling tidak. Ya, apalagi seperti ini. Waliyadzubillah ya. Jadi ini peringatan keras bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanatin hatta yuqda bainal ibad. Ini dia. Begitu jangan dianggap sekali itu setrikanya. Sekali lewat dingin balik lagi. Ulang lagi, terus begitu. Tidak berhenti. Supaya dia merasakan betapa berat. Dulu cuma 2,5%. Itu harta dari Allah, mengapa kalian berat mengeluarkannya? Makanya hati-hati jemaah. Ini peringatan yang sangat keras luar biasa. Itu terjadi pada hari yang ukuran atau kadar satu hari itu selama 50.000 tahun ukuran kita. Ya pada hari kiamat itu sehari aja ukurannya segitu. Jadi kalau umur kita ini 100 tahun, orang apa-apa nih Mas. Ya orang sekarang paling tua sekarang berapa? 100 sekian tahun. Stop banget. Tapi di akhirat tidak ada apa-apanya itu. Karena sehari di sana ini dia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ada 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Sampai semua hamba Allah itu selesai dihisab. Semuanya ada yang jelas masuk surga atau sebagian masuk neraka. Qila ya Rasulullah fal ibil. Kemudian ada yang bertanya, kalau tadi kan orang yang menyimpan emas dan perak, uang, lalu tidak keluarin zakat. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan harta yang berupa unta? Kata Nabi SAW, wala sahibu ibilin la yuaddi minha haqqaha. Termasuk para peternak besar, ya, punya unta atau yang lainnya. Kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, sama juga kena ancaman keras ini. Wa min haqqiha halabuha yauma wirdiha illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha biqa'in qarqarin aw fara ma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha kullama marra alaihi awladaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Begitu pula orang yang punya unta sudah wajib zakat tapi tidak mau mengeluarkannya, disiksa seperti itu. Bagaimana bentuk siksaannya? Coba Mas dibaca. Bulan besar unta itu hadir di kawasan yang sudah tersiapkan, tak satu kelompok pun dari bulan besar unta yang hadir. Mereka menginjak-injak pemiliknya dengan tapak kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali kelompok pertama kali selesai melaluinya, dilanjutkan kelompok yang berikutnya. Iya, begitu dia. Onta yang banyak. Coba pernah lihat onta itu kalau nginjek kira-kira gimana? Sekali diinjek onta bisa kita remuk sudah. Ya. Bagaimana kalau ontanya itu sekian banyak? Bolak-balik nginjek-injek kita. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian begitulah jamaah hasil atau akibat buruk bagi orang yang enggan membayar zakat. Karena pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah, termasuk harta kita, ternak kita, semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bilang ini zakatnya, ini itu dan seterusnya, hendaknya kita tunaikan supaya betul-betul kelak kita diberi keselamatan. Itu tadi ancaman keras. Pasal berikutnya hukmu mani'iha. Hukum orang yang tidak mau bayar
zakat. Az-zakatu minal faraidil lati ajma'at 'alaiha al-ummah. Kewajiban zakat ini di samping ada berdasarkan Al-Qur'anul Karim, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan ijma. Umat ini bersepakat bahwa zakat termasuk salah satu kewajiban agama. Washtaharat syuhratan ja'alatha min daruriyatid din. Bahkan kewajiban zakat ini sudah diketahui secara luas oleh khalayak ramai, sehingga ini termasuk bahagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam urusan agama ini. Bihaitsu law anqara wujubaha ahadun kharaja 'anil Islam. Bahkan jika ada umat Islam yang mengingkari kewajiban zakat ini, secara hukum dia dianggap dia bisa jadi keluar dari wilayah Islam. Wa qutila kufran, bahkan diancam untuk dibunuh karena dia murtad, karena mengingkari kewajiban zakat. Tentu kalau kita bicara hukum seperti ini, itu nanti ulil amr, ya, pemerintah yang menegakkannya. Illa idza kana haditsu ahdin bil Islam, kecuali orang yang baru masuk Islam. Kalau dia masih menolak, dia tidak tahu, dia enggan, wajar karena dia belum paham. Tapi secara umum umat Islam ini, kalau sudah lama menjadi umat Islam, pastilah tahu bahwa zakat itu hukumnya apa? Wajib. Fa'innahu yu'dharu bijali al-ahkam. Nah, baru masuk Islam, bahasa kita mu'allaf, mungkin belum lama masuk Islam, belum banyak pengetahuan tentang Islam yang dia miliki. Wajarlah kalau dia menolak. Maka orang seperti ini diberi uzur karena belum paham, karena belum tahu. Adapun secara umum, maka tadi, ya, karena ini termasuk bahagian agama Islam yang sudah secara otomatis diketahui oleh khalayak ramai. Amma man imtana'a an adaiha ma'a i'tiqadihi wujubaha. Kalau tadi menolak, ya, menolak kewajiban zakat setelah dia tahu dalilnya, tahu hukumnya, tapi dia tolak karena hawa nafsu, karena sebab ini dan itu, maka dia dianggap keluar dari Islam. Kecuali tadi baru masuk Islam belum paham. Nah, adapun orang yang menolak membayar zakat ma'tiqadihi wujubaha, tetapi dia meyakini, mengimani bahwa zakat itu wajib, cuman dia enggan, dia tidak menolak kewajiban zakat, cuman dia menolak membayar zakat, bukan hukumnya yang ditolak. Pak, zakat menurut jenengan wajib, bayar dong. Wah, iman-iman ya, ini seperti ini. Jika ada orang seperti itu, fa innahu ya'samu bimtina'ihi duna an yukhrijahu dzalika 'anil Islam. Dia berdosa karena tidak mau bayar zakat, tapi dia tidak keluar dari wilayah Islam. Mengapa? Karena dia tidak menolak hukum kewajiban zakat. Jadi sama-sama tidak membayar zakat, tapi status hukumnya berbeda. Kalau tadi tidak mau bayar zakat karena menolak kewajiban zakat, dia tidak mau mengakui bahwa zakat hukumnya wajib, lalu dia tidak mau bayar, maka orang seperti ini dianggap keluar dari wilayah Islam. Kasus kedua, dia tidak mau bayar zakat, tapi dia masih mengakui bahwa zakat itu hukumnya wajib, dia berdosa besar, tapi dia tidak dianggap keluar dari agama Islam. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka wa'alal hakimi an ya'khudhaha minhu qahra. Pemerintah dalam hal ini mungkin melalui departemen zakat gitu, atau dinas zakat misalnya gitu, ya, atau amil tadi yang ditunjuk oleh pemerintah, hendaknya mengambil paksa. Ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, padahal setelah diaudit, setelah dihitung, dia termasuk wajib zakat. Maka amil tadi, pegawai petugas dari pemerintah tadi, boleh memaksa atau mengambil paksa zakat tersebut. Wa ya'khudha nisfa malihi 'uqubah. Bahkan kalau dia memang betul-betul menolak, hendaknya diambil separuh hartanya sebagai bentuk sanksi. Ayo, kalau tadi cuma 2,5%, api-apian aten wis beres toh. Tapi gara-gara dia menolak, gara-gara dia enggan,
Bisa jadi malah diambil separuh hartanya, bukan 2,5% tapi 50%. Mengapa? Sebagai sanksi karena dia menolak zakat. Coba kalau dia misalnya tahun ini harus bayar zakat sekian, dikumpulkan sekian, itu kan sumber modal negara itu. Jadi APBN itu sebenarnya salah satunya dari zakat. Coba kalau umat Islam membayar zakat semuanya, Masya Allah, luar biasa itu. Sumber daya itu tinggi. Sehingga kalau misalnya dia bertahun-tahun tidak bayar zakat, berarti kan mengurangi kemanfaatannya bagi umat Islam. Sehingga wajar kalau kemudian pemerintah boleh tadi ya mengambil separuh bahkan hartanya. Mengambil separuh hartanya. An Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ibilin sa'imah, setiap unta yang digembalakan ya, bukan di, jadi nanti harta hewan ternak yang wajib dizakati itu yang di apa namanya? Dingon itu, digembalakan, bukan ditaruh di kandang. Kalau kita punya yang di kandang itu tidak wajib dizakati. Kita kasih makan dulu. Tapi yang dizakati itu yang dilepas. Di sini di mana Mas ada apa namanya? Tempat-tempat penggembalaan. Ya, mungkin di daerah-daerah luar Jawa masih banyak nah, ya. Dia punya, atau kalau yang kita lihat di mana? Di Australia, di Selandia Baru yang terkenal dengan atau mungkin di Amerika mungkin ya, apa namanya? Peternakan sapi misalnya kayak gitulah. Kita lihat di televisi seperti itu. Nah, itu dia yang wajib dizakati. Ada domba, ada sapi. Nah, seperti yang digembalakan itulah nanti yang wajib dizakati. Maka apa namanya? Setiap onta yang digembalakan itu fi kulli arba'ina ibnatu labun. Nanti setiap ada 40 onta, maka nanti dikeluarkan zakatnya unta betina yang ibnatul labun namanya. Nanti ada kategori umur sekian, sekian dan sekian. La yufarraqu ibilun an hisabiha. Man a'taha mu'tajiran falahu ajruha wa man man'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina tabaraka wa ta'ala la yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Kalau dia mau keluarin zakatnya baik-baik, kita terima dan dia akan berpahala. Tapi kalau dia enggan membayarkan zakat itu termasuk zakat unta, maka kami akan ambil itu separuh hartanya. Nah, ini dia sebagai bentuk sanksi. Ya, sebagai bentuk sanksi. Dan zakat ini tidak boleh diberikan kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau imtana'a qaumun an adaiha ma'atiqadihim wujubaha. Nah, jika orang yang tidak mau membayar zakat tadi masih mengakui kewajiban zakat dan mereka punya kekuatan, mungkin satu kabilah gitu atau mungkin sak kabupaten sepakat tidak mau bayar zakat begitu. Sementara di situ punya tentara, punya polisi, punya macam-macam, sepakat kabupaten ini tidak mau bayar zakat begitu. Wa kanat lahum quwwatun wa mana'atun fa innahum yuqataluna 'alaiha hatta yu'tuha. Maka ini diperangi, boleh diperangi karena mereka punya kekuatan, punya pasukan. Ada tempat-tempat tertentu tidak mau bayar zakat tapi mereka menentang. Nak weng cukup mau tak lawan gitu misalnya. Maka pemerintah pusat dalam hal ini boleh memerangi mereka untuk ngambil, memaksa mereka membayar zakat ini boleh dengan kekuatan bersenjata. Karena mereka punya kekuatan senjata, gitu ya, punya pasukan. Maka kita paksa dengan pasukan. Kalau tadi enggak ya dengan petugas saja. Kan gitu. Hatta yu'tuha liqaulihi umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah
fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini salah satu dalilnya bolehnya memerangi orang yang enggan membayar zakat jika mereka melawan dengan kekuatan. Tentu ini urusan pemerintah, lagi-lagi ini adalah ulil amr, bukan kita. Ini hukum bagi orang yang enggan membayar zakat tadi. Kalau dia mengingkari kewajiban zakat, bisa dia keluar dari Islam. Kalau dia masih meyakini sementara enggan saja, nah tadi dipaksa, ambil paksa. Kalau dia melawan dengan kekuatan, maka ancam juga dengan sanksi, diperangi dengan kekuatan pula. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakrin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tampuk pimpinan umat Islam diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama radhiyallahu anhu. Wa kafara man kafara minal Arab. Nah, saat itu ada sebagian orang-orang yang jauh dari kota, orang-orang pedesaan itu yang kembali kafir, murtad. Faqala Umar, artinya salah satunya mereka tidak mau bayar zakat nanti. Kemudian Umar berkata, "Kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad 'asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhum 'ala Allah." Saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menetapkan keputusan untuk menerjunkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat tadi. Lalu diprotes oleh Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah supaya perangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah. Jika sudah mengucapkan ini, maka harta mereka dan jiwa mereka dilindungi. Ya. Kecuali karena hak Islam. Tidak boleh diutak-atik kecuali hak Islam. Sedangkan urusan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Faqala wallahi. Apa kata Abu Bakar? "Wallahi demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah." Aku akan perangi orang yang memisahkan kewajiban salat dan zakat. Tadi disebutkan dalam ayat berapa? 82 ayat. Ada salat, ada zakat, digabung begitu. Nah, Umar ketika mengetahui kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat, padahal mereka statusnya kan muslim karena mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh diperangi tadi. Tapi Abu Bakar sikukuh dengan pendapatnya, aku akan perangi mereka karena mereka memisahkan antara salat dan zakat. Kemudian fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah hak harta. Hak Islam berkaitan dengan harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Jika mereka tidak mau lagi bayar unta yang dulu dibayarkan kepada Nabi, aku akan perangi mereka. Faqala Umar, fa wallahi demi Allah, ma huwa ila an qad syarahallahu sadri. Maaf, demi Allah, ma huwa illa an qad sarahallahu sadra Abi Bakrin lil qitali fa'araftu annahu al-haq. Setelah dapat penjelasan ini dan itu, barulah sadar Umar bin Khattab ternyata pendapat dari Abu Bakar ini benar adanya. Intinya dahulu pernah dipraktikkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa itu? Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, meskipun status mereka adalah orang Islam. Karena mereka berpendapat zakat itu dibayarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Setelah Nabi wafat, mereka tidak mau bayar zakat. Kan begitu. Tapi karena mereka melawan, maka Umar menerjunkan pasukannya. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam berapa Mas sekarang? Jam 9. Ini pertama mau sampai jam 12. Enggak ya, karena pertama ini jam 9 aja. Iya, enggak usah banyak-banyak. Ala man tajibu
Nah, zakat itu diwajibkan bagi siapa? Satu poin ini lagi. Tajibu ala kulli muslimin hurrin malikin lin nisabi idza hala al-haulu ala ma yamliku min al-mali siwa az-zar' fa innahu tajibu az-zakatu fihi yawma hasadihi idza balagha an-nisab. Qala Allah Ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi. Ini dia. Siapa yang wajib membayar zakat? Zakat itu wajib bagi setiap muslim. Nih syaratnya dia harus muslim. Yang kedua, hurrin, dia merdeka, bukan budak. Dia orang merdeka. Yang ketiga, malikin lin nisab. Nah, ini dia. Dia berstatus pemilik harta. Memiliki penuh. Iki wekmu dudu, ini milik dia. Bukan milik orang lain yang dipinjam atau dititipkan, bukan. Muslim merdeka, memiliki harta itu secara penuh yang sudah mencapai an-nisab, lin nisab. Syaratnya apa? Dia memiliki harta sepenuhnya dengan syarat harta itu sudah mencapai nisab dan idza halal haulu ala ma yamliku minal mal. Sudah dimiliki selama setahun. Masuk nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Ini wajib. Kalau belum wajib. Orang punya duit 10 miliar baru sebulan belum wajib zakat. Karena baru sebulan, harus 1 tahun. Kecuali azhar, kecuali hasil bumi, buah-buahan dan hasil panen. Kalau itu tidak harus menunggu 1 tahun. Karena hasil panen itu zakatnya dikeluarkan, ya fa innahu tajibu zakatu fi yaum hasadih idza balagha nisab. Dikeluarkan saat panen jika memang hasil panen itu sudah mencapai 1 nisab. Jadi enggak harus nunggu setahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yaum hasadih. Berikan hak harta ini yaitu zakat pada saat dipanen. Begitu yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini sebagai pertemuan perdana selepas kita libur Ramadan dan hari raya. Semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, sebagai nasihat bersama bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, harta yang halal, thayyib dan barakah serta amal saleh yang diterima di sisinya. Amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.